Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini rekan-rekan mahasiswa PPG? Sudah makan apa hari ini? Semoga selalu bahagia dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara mengisi atau mengupload berkas-berkas file yang telah kita siapkan untuk penilaian uji kinerja, baik itu portofolio maupun perangkat pembelajaran yang telah kita buat. Oke rekan-rekan, silakan buka di laman ukin.ukmppg.id. Nanti di bagian awal akan ditampilkan seperti ini ya. Oke, rekan-rekan silakan pilih yang peserta ya. Jangan yang penguji, agak beda sedikit. Silakan klik yang peserta, nanti akan muncul di bagian pertama itulah nomor UKG. Silakan rekan-rekan memilih, memasukkan ya nomor UKG-nya masing-masing. Setelah itu masukkan juga tanggal lahirnya ya. Untuk tanggal lahir, mana mau kita harus lebih banyak beroperasi ya rekan-rekan. Kebetulan saya tanggal tahun 81. Nah, oke, kita boleh. Baik rekan-rekan. Oke, seperti ini rekan-rekan. Nah, kalau sudah lengkap nomor UKG dengan nomor tanggal lahir, nah silakan diklik masuk. Maka akan muncul rekan-rekan nama kita ya, nama kita tanpa gelar. Baik, di bagian aplikasi uji kerja ini rekan-rekan akan diberikan ada 7 kegiatan. Yang pertama ini adalah kegiatan penelitian dan publikasi. Ini adalah yang wajib diisi rekan-rekan ya. Minimal 1 ya harus diisi, jangan sampai kosong. Kemudian di kegiatan refleksi. Oke. Kemudian kegiatan pencarian informasi baru juga wajib. Kemudian kegiatan yang menghasilkan inovasi juga wajib diisi. Nah, sementara untuk prestasi hasil kompetisi dan pengabdian yang terlakukan ini tidak wajib. Kemudian, nah di rencana dan pelaksanaan pembelajaran ini di perangkat pembelajaran rekan-rekan ya. Perangkat pembelajaran. Oke. Baik, ini rekan-rekan silakan memilih yang mana. Kebetulan karena saya sudah mengisi, nah rekan-rekan bisa melihat gimana caranya ya. Untuk ya saya pikir kurang lebih sama caranya ya. Saya ingin mengisi di kegiatan pengabdian yang telah saya lakukan. Baik rekan-rekan, sebelum atau setelah mengisi deskripsi kegiatan pengabdian, untuk deskripsi rekan-rekan bisa menuliskan secara narasi ya. Mau tidak mau rekan-rekan harus sedikit mendeskripsikan atau mengarang lah ya bahasanya tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin tidak ada kegiatan di luar, rekan-rekan dipersilakan untuk memasukkan kegiatan kepanitiaan di sekolah. Nah, kalau untuk kepanitiaan sekolah, kalau sebagai ketua itu agak lebih tinggi. Kemudian kalau hanya yang lain, sekretaris, bendahara ataupun anggota, itu nilainya tidak terlalu rendah, cuma lebih rendah daripada posisi ketua. Oke, jadi nanti pesan untuk rekan-rekan di sekolah, kalau yang masih belum PPG, usahakan kalau ada tawaran menjadi ketua panitia, oke. Harus mau ya, karena untuk mengisi nilai ini ya. Oke, terlebih dahulu nanti rekan-rekan mengupload berkas fakta integritas yang pertama ya. Nah, untuk fakta integritas ini rekan-rekan jangan khawatir.
rekan-rekan hanya cukup mengupload sekali karena ini sudah tercakup semuanya. Maka fakta integritas yang dibuat itu harus mencakup keseluruhan dalam satu lembar, rekan-rekan ya. Oke, saya sudah beri contoh seperti ini, rekan-rekan. Nah, ini adalah contoh integritas yang sudah mencakup seluruh kegiatan. Ada nama, nik, tempat tanggal lahir. Nah, ini rekan-rekan, ini tadi yang ada berisi 7 macam, rekan-rekan ya. File dokumen portofolio ini ada 6 ya. Kemudian ditambah dengan dokumen RPP, kemudian video pembelajaran. Nah, nanti rekan-rekan silakan nanti di beri materai 10.000, print tanda tangan, kemudian scan. Nah, hasil scanannya ini nanti rekan-rekan akan upload di sini ya. Oke, upload di sini. Akan di-upload di sini. Oke. Nah, ini boleh nanti mengisi deskripsi terlebih dahulu. Ini boleh nanti mengisi deskripsi terlebih dahulu, baru mengupload fakta integritas. Boleh mengupload fakta integritas terlebih dahulu, baru menuliskan deskripsi. Nah, setelah itu rekan-rekan silakan klik simpan. Oke, nanti akan ada notifikasi data deskripsi pasti simpan. Nah, setelah itu rekan-rekan mengisi bagian-bagian yang ada di sini. Nanti kurang lebih sih sama ya rekan-rekan ya. Nah, kalau untuk pertama kali ataupun melanjutkan sama, rekan-rekan cukup menambahkan, klik tambah. Nah, seperti ini. Nah, silakan apa kegiatannya di sini. Kalau saya tulis ini adalah pengurus rekan-rekan tinggal tuliskan Dusun Senyawang. Ini nama desa ya. Oke, nanti dipilih jenisnya, berperan sebagai apa kepanitiaannya. Karena saya di tingkat desa dan bukan ketua, maka rekan-rekan tinggal pilih selain ketua. Oke. Nanti penyelenggaranya ini adalah pemerintah desa ya. Penyelenggaranya karena kita berada di desa, maka ini pemerintah desa Sebayan. Ini boleh juga yang lain, mungkin tak pengurus masjid, boleh juga rekan-rekan. Peran sebagai ya wakil bendahara. Tempat, tuliskan nama desa saja, atau boleh dusun ya. Dusun. Oke, ini boleh nih. Di copy saja. Ini tingkat desa. Desa ya. Waktu pelaksanaan kan tahun 2022, kita masukkan tahun 2022. Oke, setelah itu rekan-rekan pilih jenis berkas. Karena dalam bentuk dokumen, file, maka klik dokumen file. Setelah itu, oke, klik upload. Nah, di sini sudah ada SK pengurus masjid Miftahul Jannah. Tinggal klik masukkan dan sudah ada tertera, maka rekan-rekan tinggal menyimpan. Tunggu, oke. Sudah masuk rekan-rekan, data sudah berhasil disimpan. Begini caranya rekan-rekan untuk mengisi
di laman uji kinerja. Oke. Kalau untuk rencana pembelajaran, karena ini sudah saya isi ya, rekan-rekan nanti kalau untuk mengetik RPP maka klik saja di bagian RPP. Kalau ingin mengisi video silakan klik video. Nah, data-data yang disiapkan adalah nomor MPSN sekolah, tempat kita melaksanakan uji praktik pembelajaran uji kerja ya, uji kerja praktik pembelajaran. Oke, materinya apa, kelas berapa, semester berapa, kemudian tanggal pada saat kita melaksanakan praktik. Oke, karena ini video, rekan-rekan bisa lihat kalau ini sudah diupload, maka rekan-rekan bisa open internet untuk melihat apakah video kita sudah bisa jalan atau tidak. Oke, sudah bisa rekan-rekannya. Kita cek dulu. Oke, berarti sudah bisa ya rekan-rekannya. Berarti sudah jalan. Oke, ini yang penting. Oke, kalau di RPP juga demikian. Sama datanya ya, kurang lebih sama. Nah, RPP yang kita buat itu sesuai dengan video yang kita buka. Oke, kemudian kalau di bagian penelitian aplikasi nanti model seperti ini rekan-rekan. Oke, buatkan deskripsinya ya. Kemudian rekan-rekan tinggal masukkan. Ada judul dan penulisnya siapa, kemudian jenis karya, tempat publikasi, ya. Misal rekan, oke sini ya. Nah ini di sini tertera waktu kita mengupload berkas ya, nanti ketahuan. Oke rekan-rekan, karena saya ada untuk pembetulan. Oke, oh tidak yang ini ya. Ini rekan-rekan isinya seperti ini. Kalau di bagian pencarian inovasi ya, inovasi baru, sama rekan-rekan harus menuliskan deskripsinya. Oke, ada yang ingin diedit rekan-rekan. Untuk tempat, karena ini secara daring rekan-rekannya, jadi kita tulis daring saja, simpan. Ini juga secara daring. Oke. Caranya hampir sama rekan-rekannya. Nanti pilih jenis dokumen atau kalau bentuk dokumen, kalau bentuk video masukkan saja linknya ya. Tinggal seperti ini. Oke, langsung klik simpan. Oke. Untuk melihat berkas kita ada atau tidak, rekan-rekan bisa lihat. Klik di berkas, kemudian open new tab ya, biar lebih mudah. Apakah sudah ada atau tidak? Kalau misalnya belum muncul, klik refresh, reload. Oke, berarti ini sudah ada ya. Berarti ini sudah ada. Kemudian di bagian klik saja di bekas, open new tab ya, biar lebih memudahkan. Nah, kalau tidak ada muncul, klik reload. Kita reload ulang sampai bisa rekan-rekannya, untuk memastikan apakah file sertifikat kita sudah terupload atau tidak, tersimpan atau tidak. Nah, ini berarti ada ya. Oke, ini berarti sudah lengkap ada. Oke. Baik, demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Bagi rekan-rekan yang ingin meminta file, misalnya file fakta integritas dengan file, saya juga sudah menyiapkan file deskripsi ya, deskripsi masing-masing kegiatan ya, kecuali yang rencana persahabatan memang tidak ada. Yang 6 ini harus dibuatkan deskripsinya rekan-rekan.
Nah, rekan-rekan bisa meminta uh, lewat WA saya ya, rekan-rekan, ada di bagian deskripsi. Baik rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Kalau untuk keluar, sini rekan-rekan ya. Oke. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.